jalan yang sempit yang hanya berukuran satu unit mobil yang kami kendarai. Gelap gulita. Sepanjang jalan yang kami lihat hanya pepohonan besar yang rindang. Sampai sinar rembulan pada malam itu sama sekali tidak tembus dari sela-sela daun. Licin dan banyak akar-akar di sela-sela jalan yang menambah perjalanan kami terpaksa harus menurunkan kecepatan. Kami hanya mengandalkan pencahayaan dari lampu mobil yang kami kendarai. Sesekali terdengar suara lolongan anjing dan suara jangkrik dari sela-sela pohon. Kurang lebih 10 kilometer jalan yang sudah kami tempuh, dan sama sekali kami belum melihat tanda-tanda kehidupan. Rumah penduduk atau sekedar gubuk atau lampu-lampu di teras rumah atau lampu-lampu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Unai di channel kesayangan Anda, Bala Misteri. Mengisahkan kisah-kisah misteri di sekitar kita. Kali ini saya masih mengisahkan pengalaman yang pernah dialami di tahun 2008 atau tahun 2009. Saat itu aku bekerja di salah satu perusahaan rekrutmen services manpower supply khusus di industri yang cukup bergengsi. Seperti biasa, dari tahun ke tahun, perusahaan kami mendapatkan undangan dari lembaga atau instansi dalam kegiatan pameran atau job fair. Kali ini kami dapat undangan dari salah satu kampus terbesar di kota Yogyakarta. Manajemen mengutus saya dan 2 rekan kerja saya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Seperti biasa, jauh-jauh hari kami sudah memesan boots dengan ukuran kecil untuk tujuannya memperkenalkan core bisnis dari perusahaan kami. Singkat cerita, di waktu perjalanan kami dari Jakarta menuju Jogja, 2 hari sebelum kegiatan kami sudah menuju lokasi, mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran acara. Dari mulai memasang beberapa banner, stiker, dan beberapa baleho, dan mendisplay beberapa unit laptop untuk proses registrasi di booth yang kami sudah pesan jauh-jauh hari. 3 hari kegiatan job fair di Jogja. Perjalanan malam yang kami melintas di Jaro Selatan. Di tengah perjalanan sempat terjadi insiden. Di jalan yang menanjak ada satu unit bus penumpang pada saat itu gagal rem sehingga terprosok mundur ke belakang. Tapi alhamdulillah, karena jarak antar satu unit mobil dan mobil lainnya agak jauh, sehingga dengan kelihayan dan keterampilan driver bus tidak terjadi kecelakaan yang fatal dan tidak memakan korban. Tetapi bagi kami, insiden tersebut menjadikan untuk berpikir 2 kali perjalanan malam melintasi jalur selatan. Akhirnya saya
aku dan dua teman, dua rekan kerja bersepakat untuk nanti kembali setelah kegiatan melintasi jalur utara yang mungkin dari medan jalannya tidak seburuk atau tidak separah jalur selatan. Itu anggapan kami pada saat itu. Selesai dan kami kembali ke Jakarta. Seperti biasa kami perjalanan malam. Kenapa kami memilih perjalanan malam? Pertama, cuaca. Ya, tidak panas. Dan kedua, lebih kondusif ketimbang perjalanan siang yang banyak ditemukan titik-titik pasar tumpah atau titik-titik macet. Tidak seperti sekarang sudah ada tol. Dulu kita melalui jalur biasa, non tol. Saking asiknya kita bercerita mengulas beberapa hari kegiatan selama di kota Jogja. Saking asiknya perjalanan sudah lumayan jauh. Arah kembali Jogja Jakarta pada saat itu. Tersadar oleh kita ketika seingat saya pada saat itu di Brebes Selatan. Beng, bukannya kita rencana balik ke Jakarta lewat jalur utara, ini kenapa jadi lewat jalur selatan lagi sih? Lah, kamu yang bawa kendaraan kos, saya yang ditanya. Terus gimana nih? Ya terserah, mau lanjut lewat jalur selatan atau mau kita alihkan perlintasan ke jalur utara Pantura. Menurut Lutar gimana? Ya kalau saya mah ikut aja. Ya namanya juga penumpang, tinggal duduk manis. Ini lagi satu. Yaudah deh, coba Beng, lo pasang Google Map deh, supaya nggak salah jalan kita melintas ke beralih perlintasan ke utara. Oke bos. Bambang pun segera memastikan Google Map-nya untuk diarahkan ke jalur utara. Tidak jauh dari persimpangan, penunjuk jalan mengarahkan untuk belok kanan. Kami pun, terutama Stefanus yang mengendarai mobil tersebut, memutuskan untuk mengikuti petunjuk dari maps yang sudah kami nyalakan. Di awal, pada saat kita masuk di perlintasan, jalan masih terlihat luas dan tidak ada tanda-tanda yang misteri atau hal-hal yang mencurigakan. Terus kita lintasi jalan tersebut, semakin ke dalam. Kurang lebih perjalanan pada saat itu antara 10 sampai 15 kilo dari peralihan perlintasan jalur selatan menuju jalur utara. Makin kecil, makin sempit. Dan kami merasakan jalan yang makin menyempit dan hanya seukuran satu unit mobil yang kami kendarai. Dan semakin banyak akar-akar di antara jalan yang menambah jalan terasa licin. Dan Stefanus terpaksa mengurangi kecepatan dari kendaraan dari mobil yang kami tumpangi. Gelap gulita. Sepanjang jalan yang kami lihat hanya pohon-pohon besar-besar. Rindang. Saking rindangnya, saking rapatnya dari satu pohon
dengan pohon lain sisi kanan dan kiri membentuk U terbalik yang panjang. Sinar rembulan pun tidak tembus pada malam itu. Yang kami dengar sesekali hanya lolongan anjing dan suara-suara jangkrik dari sela-sela pohon. Gelap gulita, licin, dan kami hanya mengandalkan pencahayaan dari lampu unit mobil yang kami kendarai. Beng, itu coba dicek posisi kita di mana nih dari map. Ini gua dari tadi Steph coba refresh terus nih handphone. Google Map gue nih nggak bergerak, Steph. Masa sih? Ini sampai gue hidupin matiin, coba setelan posisi, udah bener hidup. Tapi kok ini nggak bergerak ya? Sampai di perlintasan kurang lebih 10 kilo di belakang itu udah mulai nggak bener ini. Panah si map ini seperti berputar-putar nggak jelas. Tar, coba handphone lu coba cek deh mapnya. Sama pak, ini handphone saya juga saya pikir settingan posisi mati atau nggak aktif. Saya lihat ini aktif. Posisinya atau panahnya ini muter-muter aja nggak jelas, bahkan nggak bergerak. Ingat nggak kita udah sampai di mana? Ingat saya sih tadi pak, itu kita udah masuk ke Brebes Selatan. Ya lu kan orang Brebes bini lu. Ya iya sih pak, cuman sering kali saya pulang kampung ke kampung istri ke Brebes, nggak pernah saya ke jalur selatan. Nggak pernah kemana-mana pak. Saya kalau pulang kampung ke Brebes nggak tahu ini posisi di mana. Sama sekali kagak ada orang yang kita tanya ya. Udah jam berapa ini? Jam 2 pagi. Lampu-lampu pun nggak ada sama sekali. Kita mau nanya sama siapa ya? Mau balik arah nggak mungkin, sudah cukup jauh ini. Kami pun terus berjalan pelan, berusaha untuk maju terus. Satu ketika kami melihat sesosok laki-laki tua dengan belangkon berwarna hitam dan diselempang kain. Beng, itu di sisi kanan seperti ada bapak tua. Mungkin bisa bantu kita untuk bertanya arah mana dan kita posisi di mana. Jangan gua si mutar aja tuh. Bertiga aja deh, turun yuk. Takut. Nah, Beng, udah masih mutar, sana turun. Tanyain. Ya, ayo udah. Mobil pun segera berhenti dan kami memposisikan di sisi kiri jalan, sementara bapak tua itu di posisi sebelah kanan yang tidak jauh dari jarak mobil. Memang jalan yang kecil yang menyebabkan jarak antara mobil dan bapak tua tersebut tidak terlalu jauh. Saya pun turun dari kendaraan bersama dengan Bambang.
Kami menghampiri. Permisi Pak. Pak, maaf. Ini kita mau ke utara, jalurnya benar ya Pak? Terus ke sana. Dengan muka yang datar, wajah yang datar, hanya terdiam. Beng. Gantian Beng, tanyain Beng. Kok gue jadi merinding ya? Lo aja Tara. Ya ilah. Coba sekali lagi tanya. Pak tua, maaf. Kita posisi sedang di daerah mana ya Pak? Dan untuk ke jalur utara bisa ditunjukkan Pak? Apa benar lurus? Masih terdiam. Dan tiba-tiba si bapak tua yang posisinya pada saat itu menghadap pohon yang besar. Jadi posisi kami membelakangi si bapak tua. Sesekali kami coba tatap dari sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan, hanya terlihat muka yang datar, muka yang sama sekali tidak ada mimik ataupun bahasa-bahasa yang menyapa atau ramah, sama sekali tidak ada. Raut muka yang tatapan yang kosong sama sekali pada saat tiba-tiba sang kakek si bapak tua menunjuk dengan tongkatnya ke arah sisi kiri yang menunjukkan bahwa jalur kita benar ke arah sana. Bang, itu bang, nunjukin ke sana berarti benar. Yaudah. Makasih ya Pak. Sampurasun. Assalamualaikum, saya pamit. Tidak ada anggukan dan tidak ada balasan dari si bapak tua atau kakek tersebut. Saya dan Bambang pun segera kembali ke mobil. Ketika saya akan membuka pintu dan Bambang pun akan masuk kendaraan, kita berdua sedikit tercengang dan ngeflinch pada saat itu. Sesaat terdiam dan kami pun saling tatap muka. Bang, kemana kakek tuanya? Iya, si kakek nggak ada, si bapak tua nggak ada. Astagfirullahaladzim, kok merinding. Step, cepetan Step. Stefanus lagi asik main handphone. Kenapa sih? Itu bapak tuanya kagak ada. Ya ampun, iya kagak ada. Cepet. Stefanus pun dengan segera menyalahkan kendaraan. Agak kesulitan untuk bisa menyalah mobil itu. Dan dengan penuh kesabaran akhirnya mobil tersebut bisa menyala dan bisa bergerak. Cepetan Step. Iya, ini lagi digas, lagi dikontak kegenyalan nyala. Astagfirullahaladzim, gue udah merinding nih Step. Bang, tenang Bang. Saya pun mencoba memberikan ketenangan kepada mereka berdua. Udah, please tenang. Lo kayak kagak punya Tuhan aja sih. Santai aja. Baca apa yang lo bisa baca. Ini kenyataan kita melihat bapak tua. Saya pun berusaha menenangkan diri walaupun sebenarnya bulu kuduku pada saat itu merinding semerinding-merindingnya. Tapi saya berusaha untuk mengabaikan apa yang saya rasa dan berusaha untuk berzikir dan membaca apa yang saya baca, melafazkan apa yang bisa saya lafazkan. Step, cepetan Step. Iya Bang, lu sabar apa?
Ini gantian lu yang ngendarin deh. Iya, ntarin gue nyampe sana deh, di perlintasan utara, biar gue yang bawa mobil. Udah cepetan. Tenang Beb, tenang, ntar juga hidup. Dan alhamdulillah dengan upaya keras dan mobil yang kami kendarai pun bisa berjalan kembali melintasi jalur. Tidak berapa jauh kami melihat sesosok wanita tua berjubah putih melintasi jalan yang kami lewati. Merinding rasanya. Ya Allah, ini apa lagi? Step, tenang Step. Iya, gue lagi berusaha tenang ini. Lo berdua ngeliat kan? Lihat. Saya lihat. Udah. Pelan. Jangan gegabah. Jangan klakson. Kita jalan pelan. Tidak lama, penampakan wanita berjubah putih hilang begitu saja seiringan dengan tawa yang begitu melengking. Kami pun merinding. Ya Allah, ya Rasulullah, apa lagi nih? Stefanus berusaha untuk menenangkan diri. Dia berdoa menurut apa yang dia yakini. Saya dan Bambang pun berdoa dengan menurut apa yang saya dan Bambang yakini. Astagfirullahaladzim, ini apa ya? Tidak lama dari cermin tengah mobil terlihat wanita tua itu nampak dan sambil tertawa begitu melengking. Bambang dengan sontak yang posisi di belakang berusaha untuk maju ke depan dan berteriak, Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa fil ardi, man zal ladzi yashfa'u. Suara yang begitu merinding membuat bulu kuduk merinding. Saya pun berusaha tetap tenang, membaca apa yang saya baca pada saat itu, melafazkan dengan apa yang bisa saya lafazkan. Terlihat jelas wajah yang seram. Tidak bisa saya gambarkan seperti apa, tapi begitu mengerikan. Ya Allah. Mobil yang berjalan dengan kecepatan yang begitu pelan, sedikit oleng karena kondisi Stefanus pun terlihat pucat. Dan saya tahu pada saat itu Stefanus berusaha menenangkan diri. Dia berdoa dengan keyakinannya dan terus berjalan. Saya pun sedikit berbisik, tenang Pak Stef, tenang Stef. Terus berserah kepada Tuhan yang Maha Besar, berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terus dan kami terus berjalan dan perlahan-lahan suara lengkingan itu pun hilang dan wajah yang begitu menakutkan pun hilang dari cermin tengah mobil. Tar, lu pindah deh di belakang, gua yang di depan.
Steph nyalain musik apa kek walaupun pelan supaya nggak terlalu kebawa suasana nih. Entah sampai kapan kita ketemu ada sinar lampu atau ada tanda-tanda kehidupan. Ya. Ntar ke belakang lu kayaknya lebih tenang deh ketimbang si Bambang, reseh banget nih anak nih. Udah pindah dulu Bang. Ya udahlah, saya di belakang. Kami pun berpindah posisi. Perjalanan mulai kami lanjutkan pelan-pelan. Suatu ketika kami pun menemukan dan melihat sesuatu yang sampai saat ini pribadi saya pun tidak bisa melupakan. Sesosok tubuh besar, hampir ketinggiannya hampir setinggi pohon yang kami lintasi. Astagfirullahaladzim, apalagi ini di mana posisi kami lihat handphone masing-masing pun belum ada pergerakan. Entah ini perjalanan dunia nyata atau kami terperangkap di alam lain, kami pun tidak mengerti. Sesekali burung dengan suara melengking terdengar. Sosok besar itu terus menatap Bambang dengan muka pucat pun histeri kembali. Dengan nada ucapan dan lafaz yang agak panik dan sedikit samar-samar. Bulu kuduk merinding. Mata merah dengan bulu-bulu yang begitu lebat berdiri seolah menyambut perjalanan kami, menyapa perjalanan kami. Step dari sisi belakang kursi yang Stefanus duduki pada saat itu, saya berusaha untuk menenangkan Step, tenang Step. Kita punya Tuhan, Step. Kita punya Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Suasana hening. Bambang yang begitu panik dan histeria dengan bacaan-bacaan yang tidak jelas. Tidak berani untuk menatap sosok hitam besar bermata merah. Ya Allah, ini apa lagi? Kendaraan kami pun pelan. Dengan masing-masing kami memiliki power dan berserah kepada Tuhan untuk tetap tenang. Terus kami telusuri dan akhirnya sosok itu pun hilang begitu saja. Entah berapa kilo perjalanan kami pada saat itu. Terus dengan muka pucat dan lelah, kantuk yang mulai terasa menjelang pagi itu sangat terasa. Dan tiba-tiba kami pun mendapatkan titik terang di bawah. Dari pemandangan terlihat kilauan lampu yang begitu gemerlapan.
Alhamdulillah, akhirnya melihat ada tanda kehidupan. Ayo Steph, Steph, tenangkan dirimu Steph. Tanda kehidupan di bawah sana sudah mulai kelihatan. Dan kami terus menelusuri jalan tersebut. Pagi itu menunjukkan pukul 3.15 menit. Beberapa jam lagi akan menunjukkan waktu subuh. Kami pun dengan mata yang sayup, lelah, mencoba untuk menuju gemerlap lampu yang kami lihat dari kejauhan. Singkat cerita, kami pun sampai di keramaian, tanda kehidupan, pasar Jatibarang. Lelah, dan kami berhenti dan menemukan warung kopi. Di situ kami melepaskan semua apa yang kami rasa dan mencoba untuk meminum air hangat. Perjalanan malam yang begitu histeri dan sampai saat ini saya tidak akan lupakan. Demikian cerita singkat, semoga menghibur dan hikmah dari cerita ini. Dimanapun, kemanapun kita berjalan dan menuju, kalau bisa lebih mengingat diri. Cerita singkat tadi mengisahkan bahwa mungkin pada saat itu saya dan kedua rekan saya terjebak dalam dua dimensi yang kami pun tidak mengerti. Ya, lebih banyak berdoa, lebih banyak mengingat diri, jangan terlalu asik dengan cerita atau larut dengan hal-hal yang mungkin agak melupakan diri kita. Demikian, semoga terhibur dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.